Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersuka cita untuk hari yang baru. Kita dipertemukan kembali pada pagi ini. Puji Tuhan, Allah kita baik. Allah kita baik. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh ucap syukur. Hati kami bersuka cita untuk hari yang baru. This is the day that you has made. And we want to be glad and joyful in it. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai pada hari ini. Apapun yang terjadi, kami percaya Roh-Mu berserta kami. Kami siap Tuhan untuk menjalani hari ini. Bukan dengan kesedihan, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan ketakutan, tapi dengan joyful and gladness. Terima kasih Bapa. Kami juga sedia untuk dengar firman Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Kami sedia untuk mendengar. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita nyanyikan satu lagu sebelum kita masuk dalam pembahasan firman hari ini ya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita puji Dia. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Kita mau serahkan tubuh jiwa roh kita kepada Dia. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam pimpinan-Mu, dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sedia untuk terima firman Tuhan. Amin. Saudara, hari ini Rabu keempat. Tak terasa ya, nggak kerasa udah 4 minggu kita melakukan pembacaan Alkitab. Dan seperti saya katakan, hari Rabu kita tidak membaca Alkitab urutan dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, tapi saya membawakan satu tema yang tersendiri atau berbeda atau different topic ya. Oke. Saya sudah mengatakan dari awal kalau saya sedang membuat satu buku, yaitu Rahasia Mujizat dan Berkat, The Secret of Miracles and Blessings. Ya, yang pertama, minggu pertama kita sudah belajar tentang live led by the Holy Spirit, hidup dipimpin oleh Roh. Yang kedua, Rabu kedua, pray in spirit, itu berdoa di dalam bahasa roh. Yang ketiga, give God your best time, berikan Tuhan waktumu yang terbaik untuk bersekutu dengan Dia. Itu
pagi hari, ya kalau Anda bisa pagi hari, lakukan pagi hari sebelum engkau melakukan segala aktivitas, setelah engkau bangun tidur. Tapi kita juga mengerti ada orang yang kerja shift malam ya, bagi nurse ya, orang perawat atau apa, penjaga malam begitu, mereka malam, pagi baru tidur, terusnya nanti mungkin jam 2 jam 3 baru bangun. Itu pun bisa menjadi pagimu ya, karena engkau baru bangun dari tidur. Nah, hari ini kita membahas tentang memorize and meditate God's word. Hafalkan dan renungkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak hanya kita baca. Ada yang kita ambil, kita hafalkan ayatnya untuk kebutuhan kita sendiri, untuk kebaikan kita, dan juga kita meditate on that God's word ya. Matius 6 ayat 6 mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke bukan yang ini ya, sorry. Kita hari ini mulai dengan yang renungkan. Oke, ini dari yang minggu lalu. Oke, hafalkan dan renungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa minta kepada Bapa. Itu yang minggu lalu tentang berdoa datang kepada Bapa pada pagi-pagi hari. Nah, hari ini kita membahas firman yang berbeda ya. Di Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Ini maksud saya, bukan di Matius, di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, kita kadang-kadang sering ya, saya juga sering blank gitu. Kadang-kadang tiba-tiba apa yang sudah ada di pikiran saya lenyap. Itulah gangguan kadang-kadang ya dari iblis yang mau mengattack kita. Tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Kemarin juga di Bible College kita punya pastor yang sangat tangguh ya. Dia seorang healer, bisa menyembuhkan, tapi dia juga seorang preacher yang sangat iman yang sangat kuat. Kita sungguh senang kalau dia berbicara, karena dia berbicara dengan high spirit gitu loh, dengan roh yang menyala-nyala. Nah, dia juga tiba-tiba, oh tadi saya omong apa ya? I was blank katanya. Ya, saya juga seperti itu. Jadi kadang-kadang saya mau seperti barusan ya, saya membacakan tentang tema yang baru, tapi kok yang saya lihat yang minggu lalu gitu, firman dari yang minggu lalu. Oke, ya kita manusia, kita masih belajar, kita juga melakukan satu kesalahan. Dan blankness itu kadang-kadang datang juga sebagai attack ya. Kita sudah persiapkan, tiba-tiba ada sesuatu yang kita pikirkan, jadi hilang, kita masuk pada sesuatu yang harus kita back to ke jalan lagi ke yang kita bicarakan ya. Jadi blankness itu ya, it's often happen. Oke, tadi Firman mengatakan jangan kita lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi itu kita renungkan siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Itu firman Tuhan saudara di Yosua 1 ayat 8. Kata merenungkan dalam bahasa Inggris meditate ya. Ini dalam bahasa Ibrani atau Hebrew itu mempunyai dua arti saudara. Arti yang pertama yaitu bergumam atau mendesah. Bahasa Inggris bergumam itu murmur ya. Murmur, jadi bergumam. Atau sigh. Ya, sigh itu dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya itu kayak mendesah gitu. Something like that ya. Sigh. Dalam bahasa Ibrani, murmur, bergumam dan mendesah ini dikatakan sebagai haga. Itu yang pertama. Arti yang kedua untuk merenung dan melatih dalam pikiran seseorang. Arti yang kedua dalam bahasa Inggrisnya to muse ya, untuk merenungkan, or rehearse in one's mind, atau mengulang-ulang ya, melatih dalam pikiran seseorang. Dan arti yang kedua dalam bahasa Ibrani ini yang berarti muse atau rehearse in
someone's mind, merenung dan melatih dalam pikiran seseorang artinya siha. Jadi ada merenungkan, meditate ini dalam bahasa Ibrani ada haga dan juga berarti siha. Haga yaitu bergumam, ensah, ya, and mendesah. Dan ada hati yang lain yaitu siha. Siha ini berarti merenungkan, ya, dan juga memikirkan, melatih di dalam pikiran seseorang. Jadi saudara, kata meditate, ya, atau merenungkan itu bukan kegiatan atau suatu kegiatan yang pasif, tetapi aktif. Karena ada yang dilakukan, yaitu mulut kita bergumam, ya, dan pikiran kita mengulang-ulang firman itu. Firman itu diulang-ulang dalam pikiran kita. Kita bayangkan firman itu. Jadi sekali lagi, meditate bukan yang saudara, itu meditasi dunia. Kita tidak tahu. Kalau otak kita kosong, iblis bisa masukkan segala sesuatu kepada kita. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, meditate God's word, itu different, ya, sangat berbeda dengan kita yoga atau meditation, ya. Hati-hati dengan meditasi dunia ataupun yoga, karena mereka bisa memasukkan roh-roh yang bukan dari roh Allah kepada engkau. Jadi hati-hati, kita mau meditasi firman Tuhan, ya. Kita bergumam bukannya bergumam seperti yang mereka ajarkan, ya, ada kata-kata yang mereka ajarkan, tapi kita gumamkan firman Tuhan. Kalau kita meditasi, Allah itu baik, Allah kasih akan aku, Allah akan mencukupi segala kebutuhanku, Allah my provider, Allah my healer. Itu kita ucapkan tarararara, apa yang kita tahu tentang firman Tuhan. Jadi itu meditation, kita ucapkan dan kita pikirkan. Jadi perkatakan atau gumamkan firman Tuhan yang saat itu mengena dengan situasimu. Dan bayangkan itu terjadi dalam hidupmu. Engkau bayangkan, engkau ulang-ulang firman itu dalam pikiranmu. Contohnya saudara, firman Tuhan di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43. Ya, tentang cerita tentang seorang wanita yang punya penyakit pendarahan selama 12 tahun. Ketika dia menjamah ujung jubah Yesus, dia menjadi sembuh. Wanita ini mengatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ujung jubah di sini adalah rumbai atau tassel, ya. Gak punya di mana ya, gak ada, ya. Itu loh rumbai yang kalau kita punya horden, biasanya ada di bawah-bawahnya atau di atasnya rumbai-rumbai. Nah, seperti itu, karena waktu itu banyak orang Yahudi yang memakai jubah dengan rumbai, dengan tassel di bawahnya. Jadi kita yang menginginkan atau merindukan kesembuhan saudara, katakan dan gumamkan ini. Asalku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Saudara, menjamah jubah Yesus berarti bergerak, menjangkau, menyentuh, reach out and touch physically. Ya, waktu itu wanita ini reach out dan touch, ya, dia menjangkau dan menyentuh secara fisik jubah Yesus. Tapi dia melakukannya dengan iman, dengan kepercayaan bahwa ketika aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Ada satu kepercayaan, ada satu iman. Nah, di zaman ini kita tidak bisa menyentuh atau datang kepada Yesus secara fisik, ya. Tapi kita bisa datang dengan doa, di dalam doa, dengan perkataan, dengan iman, dengan hati yang percaya. Nah, bagaimana kita bisa menjamah jubah Yesus atau untuk mendapatkan mukjizat dan kuasa kesembuhan darinya? Menjamah jubah Yesus, yaitu dengan memiliki semangat dan harapan yang tinggi, kita datang kepada Yesus, ya. Tidak peduli orang banyak menghalangi engkau atau persoalan menimbun engkau atau orang mengejek engkau, datang kepada Yesus with high spirit and high hope, dengan semangat dan pengharapan yang tinggi seperti wanita ini.
Saudara-saudara yang sakit, sedang sakit dan dalam pergumulan atau persoalan, datanglah kepada Yesus dengan semangat dan harapan yang tinggi. Jangan setengah hati, saudara. Jangan bilang, terserahlah, sembuh is okay, nggak sembuh ya gimana. Saudara, hal yang seperti ini tidak akan terjadi bagi saudara. Kesembuhan, berkat apapun, kalau engkau tidak persisten, tidak akan terjadi, saudara. Harus ada iman, harus ada kepercayaan. Jangan loyo dan jangan putus asa dalam meminta. Engkau sudah meminta mungkin 10 hari, 10 bulan, 10 tahun, jangan menyerah. Saya sudah berdoa 20 tahun. Saya belum melihat hasilnya. Tapi saya terus berdoa. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Hati manusia yang keras akan dihancurkan. Jangan menyerah. Jangan putus harap. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjamah jubah Yesus? Dengan memiliki keberanian juga dengan kerendahan hati. Ada keberanian, ada kerendahan hati. Kita bisa bayangkan wanita yang sudah menderita penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dan dalam Markus 5 ayat 26, kalau saudara baca nanti, kita tidak baca ya karena terlalu panjang. Itu ditambahkan juga bahwa dia sudah menderita segala macam penderitaan yang lain akibat dari perawatan dokter-dokter lain. Ini mungkin karena pengobatan yang salah ya saudara, penderitaannya bukan makin baik tapi tambah buruk. Bahkan dia juga sudah menghabiskan segala hartanya untuk bertobat, dikatakan dalam Alkitab. Matius 5 ayat 26, He suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. Ya, sudah menghabiskan apa yang dia punya, tapi dia bukan malah tambah baik, tapi tambah buruk keadaannya. Saudara menyadari keadaannya, saya percaya wanita ini mungkin dia bisa saja berdiri, berjalan ya. Dia bisa berdiri, menerobos orang-orang, berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Tapi karena penyakitnya waktu itu saudara, di tempat itu dianggap kotor. Penyakit pendarahan dianggap kotor, makanya juga kalau orang yang lagi haid ya, tidak boleh keluar. Itu di Yahudi, dia harus mengasingkan diri sampai haidnya selesai. Nah ini orang ini pendarahan ya, darah terus keluar. Nah dianggap kotor. Dan dia juga tidak sepatutnya berada dalam kerumunan orang. Dia seharusnya diisolasi sama seperti orang yang terkena penyakit kusta. Sampai saya bilang tadi pendarahan atau haidnya selesai. Tapi wanita ini terus pendarahan selama 12 tahun. Tetapi apa yang dia lakukan saudara? Dia dengan berani menjamah ujung jubah Yesus. Dia tidak menuntut Yesus untuk memandang dan menjamah dia. Dia hanya datang dengan keberanian dan kerendahan hati. Dia yang datang. Dia yang made an effort, ya. Dia melakukan tindakan untuk datang. Jadi saudara yang sakit, yang dalam pergumulan dan masalah, datanglah kepada Yesus dengan keberanian, tapi juga dengan kerendahan hati. Keberanian di sini bukanlah gagah-gagahan saudara ya, tapi berani karena kita tahu apa yang kita lakukan itu benar. Courageous in bahasa Inggrisnya ya. Saudara, bagaimana kita bisa menjamah jubah Yesus? Supaya ada mukjizat terjadi dalam hidup kita, kita datang dengan tidak menyerah, dengan suatu tindakan. Saya bisa bayangkan dengan keadaannya yang seperti itu, wanita ini pasti datang dengan sekuat tenaga, mungkin dengan menyeret tubuhnya untuk sampai kepada Yesus. Dan di antara kerumunan orang banyak, saya juga bisa membayangkan wanita ini berada di tanah tersungkur, ya, karena dia tidak berani berdiri. Dia berdiri, orang melihat bahwa dia punya penyakit pendarahan ini, dia akan segera keluar kamu. Kamu tidak layak untuk berada di sini. Makanya dia merangkak di antara kaki-kaki orang. Tapi dia tidak menyerah saudara. Dia bertindak. Dia menggunakan seluruh tenaga dia yang masih tersisa itu untuk menghampiri Yesus
Dan dengan susah payah, saya percaya dia susah payah merangkak untuk sampai. Ya, merangkak di antara kaki-kaki orang itu it's not pleasant, it's not comfortable ya. Ya bisa aja dia keinjak kaki orang. Mungkin tangannya, karena dia merangkak tangannya keinjak, tapi dia tidak menjerit. Kalau dia menjerit orang jadi tahu, oh siapa kamu? Kok merangkak-rangkak di situ? Keluar. Jadi mungkin dia merasakan semua kesakitan, dia tahan untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya dengan susah payah dia bisa menyentuh ujung rumbai jubah Yesus. Saudara, tidak ada orang yang menolong dia. Alkitab tidak menceritakan kalau wanita ini mempunyai keluarga atau tidak. Tapi meskipun sendiri, wanita ini tidak menyerah. Dia gigih dan tekun. Dia persistent dan perseverance. Dia melakukan niatnya untuk sampai kepada Yesus. Dia tidak cengeng, saudara, dan tidak mengeluh. Aduh, siapa yang mau tolong aku sampai kepada Yesus? Jalan aja aku gak bisa, aku ngesot-ngesot. Dan darah terus keluar dari tubuhku. Nanti orang-orang pada jijik padaku dan mengejek dan mengusir aku. Betapa susahnya hidupku, bla bla bla. Ya, ini pikiran-pikiran yang harus disingkirkan, yang seharusnya tidak ada pada seseorang yang tidak pantang menyerah. Ya, jangan mengeluh. Wanita ini tidak saja pantang menyerah, saudara, tapi dia juga bertindak. Mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu, yaitu mendekati Yesus dan berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Saya percaya banyak dari kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Saya mengerti sebagai single parent juga, saudara yang mungkin single parent harus bekerja, harus melakukan segala sesuatu sendiri. Ya, anak-anak yang belum mau disuruh atau tidak mau melakukan, tidak mau ambil bagian dalam kegiatan rumah, ya seperti yang saya alami, mereka masih ada jiwa yang memberontak, apalagi teenager ya. Tapi saya bilang tidak semua remaja atau teenager. Banyak orang menghalalkan atau membolehkan, oh dia teenager is okay, dia masih dia punya jiwa, dia punya temper masih up and down gitu. Tapi saudara, kita katakan tidak. Bukan karena keremajaan, bukan karena hormon, tapi ada sesuatu di dalam dia yang mengikat dia. Itu yang saya percaya, karena saya lihat banyak-banyak ya di gereja kami. Ada sekumpulan anak-anak remaja yang mendoakan. Ini kesaksian seseorang, anak muda, seorang girl ya, anak gadis yang ada tumor yang sudah membutakan mata sebelah kiri atau kanannya ya. Nah, itu anak-anak muda ini, teenagers, youth ya, di youth group. Mereka mendoakan anak ini, mendoakan anak gadis ini, dan anak ini bisa melihat kembali ya, tumornya semakin mengecil dan penglihatannya semakin jelas. Jadi saudara, jangan mengatakan atau mengiyakan atau memperbolehkan anak-anak remaja, oh it's okay, mereka rebellious, itu karena memang waktunya. Tidak ada waktu di dalam Tuhan. Anak kecil, anak besar, anak tua, orang tua untuk memberontak. Itu ada roh yang harus kita patahkan, yang kita harus lepaskan dari mereka dengan doa, dengan permintaan kepada Allah. Saya masih terus meminta. Saya masih terus meminta, karena itu saya tidak akan bosan-bosannya sampai saya melihat keajaiban pelepasan itu terjadi. Nah saudara, jangan katakan itu kepada anak saudara. Tolak. Ya, karena anak-anak kecil pun mereka bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, suatu mukjizat. Allah bisa pakai siapa saja, anak kecil, anak remaja, siapapun Allah bisa pakai. Karena itu jangan mengecilkan, jangan meremehkan anak-anak juga. Nah saudara, jadi kita yang mengalami segala banyak ya, apalagi orang tua yang sendiri. Nah itu saya katakan seperti wanita ini, tidak ada yang menolong dia. Tidak ada yang menolong dia, berjalan sendiri, bertindak karena ada iman. Karena dia tahu ketika ku jamah jubah Yesus, aku sembuh.
ada kepastian, ada kepercayaan dalam dirinya. Kita juga sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, meskipun kita harus melakukan segala sesuatu sendiri, secara fisik kita lemah, kita capek, kita lelah, tapi tetap saudara, imanmu, new spirit, rohmu tetap kuat, rohmu tetap strong ya. Haleluya. Jadi saudara-saudara, satu peringatan lagi, jangan cengeng, jangan lesu, jangan cepat menyerah. Ketika kita mengalami berbagai masalah dalam hidup kita, lakukan tindakan atau bertindaklah. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Saya cuma kasih beberapa contoh aja ya. Kalau engkau yang berkekurangan dalam ekonomi, dalam finansial, rajinlah bekerja. Dan atur keuanganmu dengan bijaksana. Saudara, saya hidup sendiri. Apa yang saya lakukan? Banyak saudara. Apa saja yang orang suruh saya lakukan, saya lakukan. Tangan ini harus rajin ya. Saya punya beauty clinic. Ini tempat saya. Sekarang lagi online. Ya, saya ada sertifikat di beauty. Jadi saya melakukan buka beauty clinic di rumah. Jadi kalau ada orang mau facial, saya bisa lakukan ya. Saya juga kerja cleaning saudara, karena saya Bible College, saya selesai jam 1, pekerjaan administrasi tidak ada yang mulai jam 1 ya. Jadi saya apa saja yang ada cleaning job saya ambil ya, saya lakukan. Pulang dari situ saya masih punya, pulang ke rumah masih masak untuk anak kos saya ambil ya. Apa yang bisa saya lakukan saya ambil. Dan juga setelah anak kos ada lagi orang mau facial, saya facial. Maka itu dari pagi, dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam saya karena masih terus melakukan pekerjaan. Ada orang yang suruh sesuatu lain, saya lakukan kalau itu menghasilkan. Jadi tangan ini harus rajin saudara ya. Bukan rajin, tapi hati kita juga tetap berharap kepada Allah, karena Dia yang akan buka pintu berkat itu. Tapi masih kita bisa melakukan sesuatu, ada sesuatu yang kita bisa lakukan di depan kita, lakukan. Dan juga atur keuangan kita dengan bijaksana ya. Saya lulusan accounting ya, Bachelor of Commerce, tapi saya tidak melakukan prinsip-prinsip ekonomi dan prinsip-prinsip accounting, karena saya suka memberi. Maksudnya ya, kalau ada saya punya, kenapa tidak saya kasih, meskipun maybe this the last $50 I have ya. Tapi ya karena Tuhan berkata beri, maka saya beri. Dan ini memang akan bertentangan dengan prinsip ekonomi. Kalau kita sudah punya yang terakhir dan kau berikan kepada orang, ntar makan apa kamu gitu. Tapi kita lakukan saudara, karena kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan pundi-pundi kita, perbanderahan uang kita akan habis. Meskipun datangnya sedikit saudara, cukup untuk hari ini. Kita minta kepada Bapa, berikan makanan untuk hari ini. Jadi apa yang ada kita hari ini cukup, besok Tuhan akan sediakan lagi. Jangan terlalu panjang menyimpan untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Kita ucap syukur untuk setiap hari yang Tuhan berikan. Jadi saudara, jadikan tangan kita rajin dan atur keuanganmu dengan bijaksana. Ya, bijaksana berarti bukan engkau pelit kepada orang lain atau kepada Tuhan. Kalau engkau bisa memberi kepada orang lain, lakukan. Karena Tuhan tidak akan pernah berhutang. Dan contoh yang lain, misalnya saudara dalam problem rumah tangga ya, kita yang sudah kuat di dalam Tuhan, kita praktekkan dan tunjukkan kasih kita kepada pasangan atau suami istri saudara atau anak-anak yang memberontak. Berdoa lebih sungguh dan perkatakan firman lebih berani dan lebih sering lagi. Saya lakukan itu saudara. Saya lakukan karena kita bukan menentang anak kita. Kita bukan berantem dengan mereka. Ada roh yang harus kita kalahkan, yang mengikat mereka. Jadi sekali lagi, kita memang argue. Kadang-kadang saya juga argue ya, bangun, ini udah jam 8, kamu harus siap ke sekolah sebentar lagi, karena saya juga harus pergi sebelum jam 8. You have to get up now gitu kan ya. Kita shake them gitu, bangun. Semua saya udah siapkan, tinggal bangun, pakai baju dan pergi ya ke sekolah, naik bis. Tapi masih nggak juga bangun. Kadang-kadang
geram gitu ya. Dan kadang-kadang kata-kata juga yang tidak baik juga jadi keluar gitu. Oh, sekarang saya harus tahan, saudara. Saya harus tahan kata-kata saya. Saya hanya berbicara dalam bahasa Rokiara Mata Shikara Masande. Sampai anak-anak juga bilang, oh ya, kata begitu. Tapi tidak apa-apa, saudara. Kalau mereka masih belum diubahkan, kita suruh mereka ke gereja, kita suruh mereka ini itu, cuman ada percekcokan, perdebatan, ya. Kita hanya diam diri, berserah kepada Tuhan. Meskipun dia masih mengolok-ngolok, nah kan, now you have nothing to say, just keep quiet and still, dan berdoa. Dan jadi kita berdoa lebih sungguh lagi, kita yang dikasih beban, ya, yang mempunyai beban untuk anak-anak kita, untuk orang lain yang Tuhan mau menangkan melalui kita. Kita harus kuat, kita harus berkatakan firman Tuhan, dan kita lebih lagi untuk berdoa. Dan saudara, contoh lain yang saudara yang dalam sakit atau menderita sakit penyakit juga, jangan mengeluh saudara, dan jangan menyerah, tetapi bangun hubungan yang lebih erat, lebih dekat dengan Tuhan. Di saat-saat engkau diam dan terbaring, naikkan pujian dan doa, dan gerakkan tubuhmu. Kalau engkau mengatakan, Yesus aku percaya, bilur-bilurmu, darahmu yang tercurah sudah menyembuhkan, sudah mengambil segala sakit penyakitku. Lakukan sesuai dengan iman saudara, ya. Gerakan, ya. Bangun. Engkau harus bangun, engkau harus bergerak. Iman yang sedang kau perkatakan, yang sudah engkau percayai di hatimu, harus disertai dengan tindakan, ya. Jadi kita yang sakit kaki misalnya, kayak saya sudah bilang dulu, sekarang sudah sembuh, puji Tuhan. Gerakan kakimu, ya, supaya kakimu jadi kuat. Jangan karena sakit kaki malah duduk di kursi roda hari-harian. Gerakan, bangun pelan-pelan, ya. Dan imani, ketika engkau melangkah selangkah demi selangkah, imani, kakiku kuat, tubuhku kuat. Ya, segala sesuatu dalam penyakit ini bukan dari Allah. Aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan itu saudara. Jadi saudara, jangan manjakan penyakitmu, tetapi penyakit dalam tubuhmu itu harus dilawan dengan bertindak sesuai dengan keinginan dan doamu. Saudara, bagaimana kita bisa menjamah Tuhan Yesus, jubah Tuhan Yesus? Yang keempat, dengan percaya penuh dan beriman. Dalam Matius 5 tadi, ya, tentang cerita tentang wanita yang pendarahan ini yang disembuhkan. Di ayat 21 dikatakan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, ya, dia menyeberang lagi dengan perahu karena dia waktu itu berada di seberang. Dalam bahasa Inggris menulis, now when Jesus had crossed over again by boat to the other side. Dalam bahasa Inggris artinya ada kata to the other side, ya. Dia menyeberang dari satu ke tempat yang lain. Karena waktu itu Yesus berada di daerah selatan dan timur, ya, dari Laut Galilea. Dan sekarang dia dan murid-muridnya menyeberang ke sisi lain yang berarti bagian barat dari Laut Galilea. Ada penyeberangan. Saya percaya ketika wanita ini mendengar bahwa Yesus sudah berada di kapal dan sekarang sedang menuju ke daerahnya, dia pasti sudah bersiap-siap untuk sampai ke tempat di mana Yesus berada. Ketika dia dengar, oh, Jesus coming, dia segera bersiap menyiapkan dirinya untuk berjalan. Wanita ini tidak saja bersiap dengan persiapan fisik, saya percaya, yaitu menanggung penderitaan sakitnya sepanjang perjalanan dia. Tapi saya percaya dia juga mempersiapkan persiapan mental, yaitu keberanian dan kecuekan pada orang-orang yang akan melecehkan dan menyingkirkan dia karena penyakitnya. Dengan persiapan hati, yaitu kerendahan untuk merangkak datang kepada Yesus. Saya juga percaya sebelum dia meninggalkan rumahnya,
wanita ini sudah menanamkan iman di dalam hatinya, bahwa Yesus yang akan dia jumpai akan menyembuhkan dia. Wanita ini pasti sudah mengatur satu senario, saudara, ya, untuk sampai kepada Yesus. Oh, ini yang harus kulakukan, ini yang harus kulakukan. Ketika Yesus datang dari seberang dan sampai di perairan sebelah barat Galilea. Tapi ketika ia melihat kerumunan orang banyak, ya, yang tampak mustahil bagi dia untuk menjamah dan datang dekat kepada Yesus dan berhadapan, mungkin dia mau berhadapan dengan Yesus, minta. Tetapi melihat kerumunan orang banyak tidak mungkin, juga dengan penyakitnya, maka dia merangkak. Tapi saudara, wanita ini sungguh luar biasa. Dia merangkak mendekati Tuhan Yesus, tapi dengan satu iman, satu kepercayaan yang luar biasa di dalam hatinya. Saya percaya ada kepercayaan dan pengharapan penuh di dalam hatinya sejak dia meninggalkan rumahnya untuk datang kepada Yesus. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya, karena Yesus tidak selalu akan berada di tepi barat Galilea. Dia akan berjalan lagi kemana. Tapi ketika ia mendengar, dia makanya sangat bersukacita hatinya, mungkin ya, berpengharapan untuk datang menemui Yesus. Dia tidak mundur ketika dia melihat kerumunan orang banyak. Dia tidak pulang, dia tidak menyerah. Tapi dia menerobos meskipun dengan merangkak. Dan dia juga mengatakan, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Aku tidak perlu berhadapan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak perlu tumpang tangan atasku. Aku yang bergerak. Aku yang bergerak. Ku jamah saja ujung jubahnya. Aku sembuh. Wanita ini memikirkan. Dia memperkatakan. Dan dia melakukan imannya. Saudara, apa yang mau terjadi dalam hidupmu, pikirkan seperti wanita ini. Dia perkatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Perkatakan dan lakukan. Dia berlangkak, dia merangkak di antara kaki-kaki orang untuk sampai kepada jubah Yesus. Luar biasa, saudara. Dan ketika Yesus bertanya, siapa yang menjamahku? Wanita itu dengan takut dan gemetar tersungkur di kaki Yesus dan mengakuinya. Yesus mengatakan kepada wanita ini bahwa imannya telah menyelamatkan dia. Imannya. Ada berkat kesembuhan. Dia sembuh dari penyakitnya. Tapi ada juga berkat keselamatan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Menyelamatkan di sini ada dua, sembuh dari penyakit dan ya keselamatan, dan juga keselamatan kekal, ya. Luar biasa. Maka saudara-saudara, iman yang ada pada kita itu harus kita praktekkan. Jangan cuma wishing and hoping, ya. Oh, I wish, I hope, I wish, I hope, ya. Berharap. Nah, mungkin akan ada perjuangan fisik seperti wanita ini, ya. Jangan kau sakit-sakit, dimanjakan sakitmu. Hidupkan imanmu, rohmu, yang akan membangkitkan juga tubuhmu, ya. Jadi kalau sudah sakit, kita makin males-malesan, makin tambah sakit, saudara. Kalau saya tidak ada kata sakit, karena saya harus bangun tiap hari. Meskipun saya punya sakit kepala sekali, saya cuma bilang sama anak saya, saya mau istirahat. Saya mau istirahat supaya kekuatan saya balik. Kayak semalam itu, saya sudah tidak tahu, badan sudah panas, ya, udah menggigil. Sakit kepala luar biasa. Tapi saya percaya, saya cuma berdoa, Tuhan, saya percaya yang saya butuhkan cuma istirahat. Karena itu saya pergi tidur agak sore, ya. Saya pergi tidur agak sore, saya berdoa, Tuhan, saya serahkan hal-hal yang lain. Saya tidak mau pikirkan, saya mau bertidur dengan cukup, supaya pagi hari saya bisa bangun dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baru. Itu yang saya lakukan, saudara. Jadi jangan malas-malasan. Kalau engkau sudah sakit, engkau harus fight, ya. Harus digerakkan tubuh. Kalau engkau makin malas, ya tubuh itu jadi makin manja, dia jadi makin lemah. Nah, ya, jadi kalaupun ada perjuangan fisik yang harus engkau lakukan, kalau engkau mau sembuh, engkau lakukan, saudara.
Dan juga wanita ini bukan juga dia mempunyai perjuangan fisik. Ya, dengan sakitnya sampai kepada Yesus dari rumahnya ke tempat Yesus, kita tidak tahu berapa jauh. Ya, dia juga mempersiapkan persiapan mental. Ejekan orang, caci maki orang yang dihadapi, dia harus ada kekuatan mental juga dengan engkau. Dia bilang, kalau ada orang-orang yang mengejek engkau, mana mungkin lo sembuh, penyakitmu sudah stage 4 atau sudah terlalu terlalu berat lah untuk disembuhkan. Ada kata-kata yang tidak baik, ya. Atau kita juga berdoa di dalam roh, orang mengejek, ngapain lo doa, gitu kan. Tetap saudara, tetap lakukan. Ini persiapan mental, ya. Pembentukan hati kita harus dibentuk. Jadi kalau ada celoteh-celoteh yang tidak benar di sekeliling kita, jangan hiraukan seperti wanita ini. Dia tidak hiraukan. Ejekan orang, olokan orang, cemooh orang. Dia terus berjalan. Dia punya tujuan. Dia ada iman. Jadi mantapkan imanmu. Bergerak dan lakukan sampai engkau sampai kepada jubah Yesus. Ambil kesempatan untuk menjamahnya. Sampai engkau dapat dan melihat sesuatu yang kau doakan terjadi. Terus datang kepada dia. Jangan give up, jangan menyerah. Mazmur 1 ayat 1-2 mengatakan, berbahagialah orang yang berjalan tidak menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita kembali tentang perenungan firman Tuhan, ya. Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Di sini dikatakan merenungkan firman itu, Taurat itu siang dan malam. Ayat-ayat ini saudara mengingatkan kita untuk tidak membuang waktu kita dengan sia-sia, dengan kumpul-kumpul atau ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat, ya. Tapi lebih suka untuk memakai waktu kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Bukan berarti kita tidak boleh berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang tidak seiman atau dengan teman-teman perkumpulan-perkumpulan kita atau juga perkumpulan gereja, is okay ya. Kamu bisa, tapi jangan dari situ terus ke ngopi gitu kan. Udah ngopi terus deh ngobrol-ngobrol yang lain, jadi lebar pembicaraan, ya. Kalau sudah kebaktian, bolehlah ngopi-ngopi sebentar, pulang kau renungkan lagi apa yang sudah kau dapat dari persekutuan doa, dari firman sudah kau dapat, ya. Jangan diteruskan dengan gosip. Nah, juga perkumpulan dengan orang-orang yang tidak seiman atau perkumpulan sekuler boleh, saudara. Tapi kita harus lihat berapa porsi yang kita berikan untuk Allah dan berapa porsi yang kita berikan untuk pertemuan-pertemuan sekuler kita. Ya, perkumpulan atau pertemuan ini, ya, kalau ada pembicaraan gosip di antara pertemuan-pertemuan kita, atau ada lelucon porno, ya, atau ada kata-kata yang tidak senonoh, saudara, lebih baik kita menghindar. Kalau sebelum menghindar, mungkin saudara bisa mengingatkan mereka dengan berkata, ayo jaga pembicaraan kita, ya. Tapi kalau mereka tidak senang diingatkan, ya lebih baik kita menyingkir dan kita tidak ikut-ikutan. Jangan sampai kita terbawa oleh pembicaraan mereka, ya, oleh ikatan roh dunia. Kita harus dipisahkan. Kita anak-anak Allah, domba-domba dipisahkan daripada kambing-kambing. Kita domba. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sama, ya, dengan Mazmur 1 ayat yang kedua, ya, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di Yosua 1 ayat 8 juga dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tapi renungkan siang dan malam. Jadi siang dan malam, it means setiap saat, saudara. Kita baca firman Tuhan pagi-pagi, siang dan malamnya kita renungkan firman itu. Jangan firman itu lupa begitu saja. Ya, seperti saya ceritakan, apa yang saya bicarakan hari ini tuh saya renungkan, saya ambil setiap pagi. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk membaca Alkitab setiap hari seperti ini, saudara.
Ya, jadi apa yang sudah saya baca, saya renungkan juga. Saya ingat, oh firman Tuhan apa tentang hari ini. Dan itu saya lakukan. Apa yang bisa saya lakukan? Saya lakukan dengan kekuatan Roh Allah. Nah, Mazmur 1 ayat 12. Ayat 1 sampai 2. Ini menyambung 1 2-nya ya, nggak ada stripnya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Ya, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tadi sudah kita baca. Mazmur ya, Mazmur dan Yosua. Nah, kita perlu merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Mengapa siang dan malam, saudara? Karena sudah saya katakan pagi-pagi kita sudah masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berdoa dan menerima rema dari firman Tuhan untuk kita jalani pada hari itu. Dan siang dan malam hari juga berarti bahwa setiap saat. Dan kita merenungkan pada siang dan malam. Kenapa, saudara? Karena waktu siang juga adalah waktunya pencobaan, tantangan, godaan, dan segala macam persoalan itu datang. Ya, makanya kita perlu memperkatakan firman yang kita sudah baca dan dengar di pagi hari untuk kita praktekkan dan perkatakan pada siang dan malam harinya, yaitu ketika segala macam persoalan, tantangan, dan serangan itu datang. Karena itu sangat perlu saudara punya firman Tuhan, membaca firman Tuhan di pagi hari. Jadi ketika serangan-serangan, pencobaan, persoalan itu datang pada hari, siang hari sampai malam, saudara bisa memperkatakan firman Tuhan. Saudara bisa tolak setiap perkataan yang tidak benar. Setiap persoalan yang saudara hadapi bisa saudara hadapi dengan iman. Perkatakan firman Tuhan juga untuk menghadapi roh-roh jahat, saudara, melepaskan orang yang terikat kuasa gelap, juga untuk mengusir penyakit dan ketakutan. Nah, Lukas 10 ayat 17 mengatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Saudara, Yesus waktu itu mengutus 70 murid. Karena waktu itu Yesus melihat tuaian banyak tetapi pekerjanya sedikit. Sama seperti situasi saat ini, saudara. Begitu banyak manusia di dunia ini yang belum mengenal Yesus dan menerima kasih karunia-Nya. Tetapi sangat sedikit orang yang mau diutus. Karena itu di ayat ketiga Yesus mengatakan bahwa kita diutus ke tengah-tengah serigala dari Lukas 10 ya. Banyak orang yang menolak panggilan ini, saudara. Karena mereka takut akan pengorbanan ya. Banyak tempat orang-orang yang harus kita beritakan Injil ya. Penuaian banyak, tapi penuainya sedikit. Dan banyak orang yang menolak untuk melakukan ini karena mereka tahu konsekuensinya atau risikonya. Ada pengorbanan, ada penolakan, ada penganiayaan ketika mereka harus mengambil dan melakukan amanat agung ini. Dan saudara, kita baca tadi bahwa ke-70 murid itu mereka bisa melakukan, bisa mengusir setan. Dia bilang, setan-setan takluk juga kepada kami karena kami pakai nama Engkau, Tuhan Yesus ya. Dan mereka waktu itu dan kita sekarang ini diamanatkan, saudara, untuk membawa damai sejahtera, memberkati dan menyembuhkan juga yang sakit. Kepada orang-orang dan keluarga-keluarga kita juga, kita doakan supaya mereka menerima Tuhan Yesus. Tapi kita diingatkan juga dan juga dikuatkan dengan perkataan yang Tuhan Yesus katakan di ayat 19 ya, saudara. Jadi jangan takut ketika kita diberikan satu misi, Great Commission ya, misi untuk memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita, kepada orang yang kita temui. Jangan takut, karena kepada kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu tadi di Lukas 10 ayat 19, nanti kita baca, kita akan sampai ke sana. Saya juga ambil ayatnya aja. Kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking merupakan simbol dari setan dan roh kegelapan. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan hidup kita. Jadi jangan takut. Kalau kita memberitakan firman Tuhan, ada penganiayaan, ada ejekan, ada penolakan, saudara. Kuasa Allah melingkupi kita. Ya, kuasa Allah menaungi kita. Kemarin saya ke shopping center.
Kemudian saya ada beli makan siang, dan di depan saya duduk ibu-ibu ya. Ibu sudah agak tua, terusnya badannya juga gede, jalannya juga susah ya, untuk duduk aja dia susah. Terus saya lihat, Tuhan, apa yang mau saya katakan, apa yang mau aku katakan tentang orang ini. Dan the Spirit spoke to me ya, Roh Allah berbicara, talk to her. Terus saya berbicara, saya tanya sendiri ya, naik apa ke sini, karena saya susah ya, nggak mungkin saya pikir dia menyetir gitu. Naik taksi ya, saya bilang itu. Iya, naik taksi. Tinggal di mana? Bilang, oh dekat sini gitu ya gitu. Oke. Nanti pulang gimana? Apa mau naik taksi lagi? Iya, dia bilang gitu. Ya nanti kalau setelah makan, kalau mau pulang saya bisa antar gitu. Saya tawarkan dia, saya bisa, I'll drop you off to your house. Oh tapi dia bilang, oh saya masih mau belanja, mau jalan-jalan lagi. Oh oke, kalau mau pulang langsung saya bisa antar, tapi kalau mau belanja ya oke. Terus saya tanya lagi, apa hidup sama siapa, karena sepertinya saya tahu dia pasti hidup sendiri. Oh hidup saya sama teman, sewa rumah, share house sama teman. Oh oke. Terus ada saudara nggak? Saya terus cerita sama dia. Saya mengerti keadaan ya, saya mengerti kalau engkau sendiri, karena saya juga hidup di sini sendiri. Saya tidak punya orang yang membantu saya. Saya punya anak-anak ya, tapi mereka tidak bisa membantu saya. Mungkin 1-2 kali dalam setahun, atau beberapa kali dalam beberapa bulan, karena ya mereka masih belum mature ya, atau ya saya masih terus berdoa. Terus saya bilang kan, saya juga sendiri di sini, jadi ya kadang saya merasa kesepian juga. Kesepian maksudnya ya capek juga, do everything by myself, aku bilang gitu. Jadi kalau engkau suatu saat merasa lonely atau merasa capek dengan hidupmu, datang kepada Yesus. Terus saya tanya, engkau kenal Tuhan Yesus? No. Do you believe in Jesus? No. Dia bilang, why not? Aku bilang gitu ya. Saya juga kalau mengandalkan kehidupan saya sendiri, hidup ini lelah, saya bilang ke dia. Tapi saya punya Yesus, dia yang kuatkan saya, dia yang mampukan saya melakukan segala sesuatu. Meskipun saya tidak punya sanak keluarga di negeri ini, saya tidak punya orang lain yang saya minta tolong. Pertolongan saya cuma kepada dia dalam segala hal. Jadi berdoa, minta Tuhan Yesus. Jadi ketika engkau merasakan sesuatu, engkau sendiri, terus engkau merasakan lagi sakit atau gimana gitu, saya bilang ya, kalau lagi lonely atau perlu pertolongan tapi tidak ada orang di sekitarmu, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus akan hulurkan tangannya, memakai orang-orang untuk datang kepada engkau dan menolong engkau. Saya katakan itu kepada dia. Saudara, kita tidak pernah tahu, banyak orang-orang yang belum pernah mendengar nama Yesus. Saya pikir kita di barat ya, orang barat pasti mereka sudah tahu nama Yesus. Dan itu memberikan satu contoh bagi saya. Ketika saya berbicara dengan ibu ini, dia tidak tahu. Dia belum mengenal Yesus, dia tidak tahu nama Yesus. Dan kemudian ya saudara, saya cuma memberikan itu. Dia bilang, oh terima kasih Mel. Dia panggil saya begitu. Puji Tuhan saudara, dimanapun kita berada, ada kesempatan bagi kita untuk berbicara dengan orang lain, berbicara dari hati. Jadi pertama, bukan saja kita langsung ketemu orang, langsung kita bicara tentang, oh you need Jesus, you need to be saved, you have to know Jesus. Saudara, kita lihat apa yang kita bisa. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengatakan, untuk berkata-kata apa yang harus kita berkatakan lebih dulu, mengenal dia dulu ya, baru memasukkan ya, kita pembicaraan sebagai sahabat dulu. Ya saudara, kita kembali ke cerita tentang 70 murid Tuhan Yesus yang dikirim waktu itu, dan mereka kembali dengan bersuka cita karena mereka sudah bisa mengusir roh-roh jahat. Roh-roh jahat takluk kepada mereka. Tapi saudara, Tuhan Yesus mengatakan di selanjutnya, jangan engkau bersuka cita karena itu, tapi bersuka citalah karena namamu terdaftar, tertulis di surga. Jadi saudara, ketika engkau bisa mengusir setan, engkau bisa punya kuasa untuk menyembuhkan orang, atau berdoa untuk orang lain, dan orang lain itu bisa sembuh atau mendapatkan berkat.
Jangan kita bangga dan bersuka cita. Oh, I have the power. I have the power to heal people. Aku punya kuasa untuk menyembuhkan orang. Aku punya kuasa untuk menghardik setan, untuk mengusir segala roh jahat. Saudara boleh bersuka cita di dalam Yesus. Tapi ingat, saudara, sukacita yang lebih besar, nama kita tertulis dan terdaftar di surga. Tuhan Yesus mengatakan itu. Jadi jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan, karena nama kita sudah ada di surga. Ini peringatan kepada kita sebagai hamba Tuhan dan juga orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengadakan tanda-tanda mukjizat, untuk mengusir setan dan roh jahat, supaya kita tidak bersuka cita karena kita memiliki kuasa dan karunia ini. Tetapi karena dengan melakukan amanat agung dari Bapa kita di surga, nama kita sudah tertulis di sana. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Seperti wanita ini Tuhan, ketika dia mendengar nama Yesus, dia memikirkannya Tuhan. Memikirkannya. Dia memperkatakannya. Dan dia juga melakukannya. Karena itu Bapa, ketika kami sudah dengar firman Tuhan, kami mau fikirkan firman Engkau. Kami mau dengar firman Tuhan. Dan kami mau simpan. Kami mau fikirkan. Kami mau meditate. Setelah kami meditate, kami perkatakan. Setelah kami perkatakan, kami lakukan. Bapa, Engkau berikan ini kepada setiap kami. This vision, Lord. Sehingga orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan berkat-Mu, orang-orang yang membutuhkan hikmat dan segala macam pertolongan daripada Engkau, mempunyai visi ini Tuhan, bahwa mereka membaca firman Tuhan, terus mereka memperkatakan, merenungkannya dan memperkatakannya dan melakukannya. Bapa, terima kasih untuk firman. Biar kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mau memberitakan firman Tuhan, yang mau melakukan misi kami Tuhan, untuk menyebarkan firman Engkau, membawa setiap orang kepada Yesus, kepada keselamatan di dalam Yesus. Karena hanya Engkaulah Tuhan, jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Engkau Yesus untuk sampai kepada Bapa di sorga. Biar kami semua memiliki visi ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman. Terima kasih Yesus. Berbicara terus Tuhan. Berbicara terus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.